Teman-teman, pagi, siang, sore, malam, sebelum kembali lagi ke podcast kita 3O. Bareng gue Joe. Bareng gua Obey. Ya, Joel. hari ini kita membahas tentang lanjutannya dari tema kita yang kedua, kalau nggak salah, itu tentang masturbasi. Hari ini kita membahas tentang pornografinya. Ini menurut pemicu kita untuk melakukan masturbasi itu. Nah, menurut lo, B atau Joel, pornografi itu termasuk dalam pencabulan nggak sih? Kalau gue bilang termasuk pencabulan. Ini mesti jelas dulu nih, pornografinya adalah menonton pornografi. Itu pornografi. Jadi bukan bikin pornografi. Bukan. Nontonnya ya. Ya. Kalau gue bilang sih, ini tergantung sih lebih detail lagi. Ini nonton pornografi, maksudnya kan ya sama-sama tahu pornografi gitu. Atau cuma ngomong, atau cuma nonton sesuatu yang istilahnya ya terkesan pornografi. Misalnya kalau kayak lu udah nikah, lu ngeliat istri lu, apakah itu termasuk nonton pornografi atau enggak? Oh, itu enggak, kalau menurut gue. Ya, jadi kita lagi ngomong yang betul-betul kayak itu ya produksi pornografi ini terus cepat tonton secara secara itu dosa atau enggak? Ya. Kalau gue sekali lagi sebagai orang legalis dengan pertanyaan legalis itu atau enggak, gue kalau bilang mana ayatnya yang bilang bahwa itu dosa, nonton itu dosa? Iya. Sebenarnya ada ayatnya, mau itu kan kita pernah bahas juga sekilas kan, yang terkait kalau kamu melihat dengan masful intent, kamu udah berzina. Iya. Waktu itu jawaban gue adalah, meskipun mungkin kita punya beda pandangan ya, jawaban gue adalah ini ada konteksnya. Perzinahan itu adalah lu melakukan dengan orang lain ketika lu udah punya pasangan, karena hidup, udah punya suami, lu udah punya istri, lu kirim cewek lain dengan masuk intent. Ya aja kalau itu dibilang berzina sama Tuhan, karena lu udah ada. Atau sebaliknya, mungkin lu belum punya istri, tapi lu lihat istri orang lain, nah itu dosanya bukan berzina lagi, kita emang ingin milik orang lain. Jadi makanya kalau menurut gue itu konteksnya adalah orang yang belum menikah, atau maksudnya orang yang udah menikah tapi pengen sama cewek lain padahal udah punya istri. Jadi kalau belum menikah, gue rasa sebenarnya itu bukan dipermasalahkan di sana, karena lu memang masih punya ada nafsu. Ya ini by the way, ini ajarannya kayaknya ngaco banget sih ya. Gue ngomong aja dulu di sini, jangan langsung dipercaya gitu. Karena buat orang lain mungkin jawabnya ya enggak, lu sama cewek istri nggak mesti punya nafsu gitu kan. Tapi kalau gue bilang secara normal di dunia ini adalah lu masih punya ada nafsu, ketertarikan, ketertarikan jasmaniah. Benar. Kalau lu punya ketertarikan jasmania, lu gak usah nih kalau temenan aja. Emang punya ketertarikan jasmania yang mungkin akan masuk ke jadi ya mendorong libido lu dan lain-lain. Itu mendorong supaya menikah. Jadi gua gak bakal mempermasalahkan. Cuma yang dipermasalahkan adalah kan terkait pornografi nih. Pornografi ini adalah yang bermain di sisi itu gitu. Gimana orang istri kan punya nafsu, jadi dia pengen cari pasangan hidup gitu misalnya kan. Tapi ini adalah dialihkan dengan yang lain yang sebenarnya nggak real. Kan lu nonton pornografi bukan lu mau nikah sama tuh orang ya. Meskipun dia belum, kebetulan artisnya atau apapun belum nikah, lu juga belum nikah, kan bukan berarti lu mau nikah sama dia. Iya kan? Apa jadinya malah pelarian? Itu jadinya namanya pelarian. Which is kalau menurut gua baik lagi, kalau menurut gua itu nggak dosa, tapi sangat-sangat tidak baik. Sangat tidak baik adalah misalkan lu kan mau jalan kemana kan tanda kutip istrinya nih ya, sama lu nggak melakukan yang salah, menurut gua itu nggak dosa, namanya kebebasan gitu. Manusia punya kebebasan gitu kan. Tapi kalau misalnya jalan ke kota, lu jalan ke sana gitu kan, tapi lu malah dialihkan, lu jalan ke tempat lain, mungkin nggak dosa, tapi lu nggak nyampe ke kotanya kan nggak baik. Benar. Ya kira kayak gitu kalau gua cara melihatnya. Kalau dari lu Joel? Ya, setahu gue bilang mesti lihat garis besarnya. Kenapa misalnya di Alkitab ini boleh, ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik. Kan gue udah bilang dari awal, kalau misalkan emang semua ajaran di Alkitab itu gue rasa tujuannya arahnya emang membangun utopia gitu. Makanya gue bilang misalkan kayak pornografi gitu ya. Ya udah, ngapain gue bilang dosa lah. Udah gitu aja simpelnya. Kenapa gue bilang dosa? Karena ini memang bener-bener ya maksudnya kalau misalkan mau legal-legalan mau asal intent gitu, tapi gue rasa harus lihat garis besarnya gitu. Kalau misalkan pornografi ini efeknya apa gitu, dia mengganggu nggak sama rencana besar Tuhan gitu menurut gue untuk membangun society yang utopia gitu. Saya gue rasa iya, soalnya dalam beberapa hal kayak yang gue bilang di dalam onani itu tuh emang akhirnya karena ini teori gue aja ya, karena salah satu alasan laki-laki bekerja keras untuk memprovide istri segala macam, mau melakukan apapun, mau bertanggung jawab, mau karakternya dewasa,
salah satu drive paling besarnya itu nggak bisa dimungkiri itu seksual. Dan begitu ketika seksual itu dipermudah untuk dalam bentuk ya istilahnya disimplify dalam bentuk pornografi, otomatis drive itu tuh jadi nggak ada gitu, jadi hilang gitu. Jadi gue berani bilang bahkan pornografi itu akhirnya merusak karakter karena lu dapet kayak misalkan gue mau ngomong, lu kalau dapet sesuatu terlalu mudah itu akhirnya jadi racun. Nah pornografi itu gue ngeliat itu bentuknya tuh sama gitu. Ini sesuatu yang Sakral. pokoknya intinya enak banget kan, nikmat banget ya kan. Tapi dan lu harus melaluinya itu dengan sakral. Tapi karena lu dapatnya terlalu gampang, akhirnya jadi merusak karakter lu gitu menurut gue guys. Jadi ya banyak hal, dan gue juga merasa ini yang gue alami nih. Kalau kayak misalkan karena kayak lu kalau ini aneh, tapi ini apa yang terjadi pada gue. Kalau gue makin banyak nonton pornografi karena nafsu gue tersalurkan atau apa, gue tuh jadi lebih sulit menahan emosi gue gitu. Karena gue istilahnya entertain my pleasure gitu, entertain my desire. Akhirnya berimbas ke karakter gue yang lain. Kayak misalkan gue tuh lebih soal emosi dan lain-lain. Karena gue istilahnya gue mengentertain perasaan gue, yaudahlah memuaskan gitu kan. Dan akhirnya perasaan marah gue juga gampang terpuaskan gitu, gampang keluar gitu. Dan efeknya tuh kalau misalkan gue nggak bilang 100% gue nggak nonton, kayak gue mencoba mengurangi itu tuh apa namanya, berdapat garis lurus gitu, berapa garis lurus sama emosi gue lebih bisa kontrol emosi gue setelah gue mengurangi nonton pornografi atau masturbasi gitu. Jadi gue bilang bukan harus dilihat secara legal ya, tapi harus dilihat secara garis besarnya gitu. Ini kira-kira dibuat seperti ini itu gunanya apa gitu, dampaknya apa? Udah sih gitu sih lihatnya, dia arah situ sih gue kalau gitu. Tapi ini juga kasus pribadi kan, kalau lu melakukan itu makin lebih gampang marah dan lain. Iya. Gue pasti banyak kasus justru sebaliknya. Malah jadi pelampiasan. Itu kan yang istilahnya, yang itu kan yang istilahnya sexual frustration. Ya. Makanya bahkan lu kalau ke psikolog, katanya gue pernah dengar ya, ada orang yang ke psikolog justru disaranin lu ngutuk keluarin. Tipenya lu dikeluarin supaya lu nggak punya sexual frustration yang justru akhirnya lu jadi gampang marah. Jadi gampang marah. Jadi istilahnya sama kayak orang lapar. Orang lapar lebih gampang marah gitu. Gue gak bilang semua kayak gitu, tapi saya banyak yang kayak begitu gitu. Iya. Termasuk juga seksual needs. Lalu belum ada istri atau belum ada suami gitu kan. Jadi bahkan secara psikiater pun ada yang bahkan menyamankan seperti itu gitu loh. Iya. Karena dia libidonya ketinggian. Iya. Tentu pasti dikasih cara-cara lain juga. Ya lu kurangin makan daging dan lain-lain. Iya. Gitu. Jadi gue bilang kasus-kasus tertentu mungkin ya ada kayak lu, tapi ada juga yang sebaliknya. Jadi kita nggak bisa cuma bilang dari hasilnya. Iya, mungkin beda-beda aja orang. Jadi mesti balik lagi ke pornografinya sendiri kan. Kita ngomong ini pornografinya itu sebenarnya ya dosa apa enggak, baik atau enggak. Nah kalau gue pengen balik lagi ke pasal pornografi. Apakah yang masalahnya itu pornografinya atau lu jadi punya nafsu intent ini. Untuk banyak hal memang orang nonton porno karena pengen memuaskan ya. Iya. Jadi misalnya langsung dijadiin satu. Iya. Tapi mesti jelas dulu bahwa jangan-jangan bukan masalah pornografinya tapi masalah full intentnya. Which is gue rasa lebih itu yang dimasalahin sebenarnya. Iya, gue rasa itu yang problem. Karena kalau enggak kan kita ngomong pornografi gitu, misalnya porno kan maksudnya ya cabul gitu kan, grafi ya penggambaran cabul gitu kan. Itu di Alkitab aja itu Kidung Agung itu. Iya, kalau gue boleh jujur itu pornografi. Misalnya banyak orangnya. Ya buat gue ada sosisi atau terlalu membela bakal bilangnya itu bukan pornografi gitu kan. Tapi kalau gue bilang, kalau kita cuma berdasarkan definisinya itu juga pornografi karena itu menceritakan tentang seksual. Dan kita nggak tahu kan. Kalau kita mungkin sekarang masa digambarkan kakinya seperti atau seperti menara, ini seperti tiang marmer, itu nggak benar. Kita nggak tahu. Siapa tahu zaman dulu justru itu yang langsung naik. Langsung dia ngebayang-bayangin banget. Seperti dua domba, seperti karena dulu belum ada teknologi belum maju, belum ada video. Itu kalau gue bisa literal itu pornografi. Kalau lu baca Kidung Agung lu buat memuaskan nafsu lu, untungnya sekarang kayaknya nggak ada yang begitu ya, karena banyak yang lebih baik. Dan kan kayak gitu, gue rasa itu juga jadi dosa. Gue nggak bilang dosa sih, tapi kita nggak. Tapi ternyata sekarang kapan kita baca Kidung Agung, gue gak tahu sih kalau yang lain nih. Kalau gue sih jujur gue gak baca itu membangkitkan nafsu sih kagak gitu. Tapi jadi baik lagi, pornografi gue rasa bukan di situ masalahnya. Tapi masalahnya adalah kalau itu memuaskan nafsunya tadi.
Which is makanya kalau kita ngomongin muasin nafsu, gue balik ke poin pertama gue. Ya emang kalau punya nafsu, ya rada kutip namanya nafsu makan ya lu mesti makan. Nafsu seks gue bilang tidak salah. Tapi ya penyalurannya tadi kan, ya dengan pornografi mungkin jadinya nggak sehat karena lu mestinya dipuaskannya dengan yang baik gitu. Iya. Kalau ngambil kutipan dari OB ini gue ngambil dari 1 Korintus 7 ayat 2, ya bilang, tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya karena apa yang ada di pikiran kita itu ya dan legal gitu loh ya maksudnya. Iya, di Korintus ada juga kan yang kalau misalkan emang baik lu kalau nggak bisa nggak punya pasangan, tapi kalau emang nafsu lu udah membakar lu, ya sebaiknya lu daripada lu aneh-aneh, ya kan? Iya, jadi emang kalau emang lu ada nafsu, lebih baik tuh menikah menurut gua su. Terus kan ada ini nih yang kemarin tuh sebenarnya gue lupa membahas ini di masturbasi. Katanya jauhkanlah 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Terus tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri gitu sih. Karena kan mungkin kalau masturbasi kan ya gue gak berdosa sama siapa-siapa, gue berdosa sama diri gue sendiri ya kan. Gue mau sendiri. Sama dengan pornografi kan, gue nggak ada intensi untuk nggak juga. Maksudnya kalau itu gue nggak bakal setuju. Karena gimana pun juga karena ada demand ada supply men. Nanti nggak lo? Karena kita cowok-cowok yang cabul suka nonton, iya kan, nonton porno. Akhirnya artis porno pun tercipta gitu loh, iya kan. Industri ini tercipta. Nah di industri ini terus ada penyalahgunaan macam-macam, ya sedikit banyak kita ada darah di situ. Iya. Tapi kan itu nggak bisa menyalahi karena struktur otaknya cowok itu visual. Kita kan misalnya masuk visual dan kebutuhan kita ada seks itu sekitar 40% kan, yang paling gede gitu. Sedangkan kalau cewek kan ya dikit lah, kecil gitu lah. Kalau struktur otaknya maksudnya gitu. Kecil. bukan. Maksudnya nafsunya, libidonya gitu ya gitu katanya. Makanya kan kalau cowok tuh lebih mahal visual gitu sih. Jadi ya masalah pornografi kan kalau dari sudut pandang gua, lu bayangin kalau di pornografi kan pasti macam-macam tuh, maksudnya udah hal ya termasuk keburitan juga ada kan, ya kan, termasuk gaya yang menurut aneh-aneh udah macam-macam lah. Jadi aneh-aneh apa tuh Jor? Tahun sedikit. Itu yang gayanya udah aneh-aneh gitu. Maksudnya kayak gaya bisa skala ya. Maksudnya kayak itu kan kayaknya nggak secara sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Gue nggak tahu sih yang maksud apa. Ya karena kita nggak pernah nyoba tajud ya. Ya maksudnya kayak ya kita nonton pornografi kan banyak variatif gaya, termasuk pemburitan yang maksudnya kayak anal seks segala macam. Ya tanam kutip ya kan. Ibaratnya kan itu dilarang kan. Kalau itu emang ada Alkitabnya ngelarang ya. Iya. Pemburit dibilang sih. Tapi kalau posisi lain gua nggak tahu deh. Bukannya bebas ya, manusia itu bebas kayak asli. Pokoknya masuk lah, pokoknya. Ya, tapi itu kan kayak tadi pencabulan itu adalah dosa kepada tubuh, kepada diri sendiri kan. Tapi kan ngomongin pencabulan, bukan nonton pencabulan. Jadi gue rasa itu dua hal yang berbeda. Jadi tergantung definisinya pencabulan apa ya. Karena tadi kalau dari Joe bilangnya kan soalnya masturbasi. Pencabulan termasuk. Itu termasuk pencabulan ya. Turunannya. Apakah itu iya atau enggak? Kita nggak. Susah semua orang bisa bilang enggak itu nggak termasuk, itu termasuk. Karena masih jelas. Karena kalau lu baca yang konteksnya dari ayatnya misalnya ya, terkait masalah dosa wadih sendiri itu yang ngomongin cabul adalah apa? Ada orang menikahi kamu ngawini istri bapaknya sendiri. Nah berarti kan udah teman pakai definisi yang ada di Alkitab, baru ya pencabulan tanda kayak gitu tuh. Lu nikahin istrinya bapak lu itu mungkin nikahin saudara lu, which is memakai definisi perjanjian lama yang dilarang tuh, incest itu ya, bagi kemungkinan incest yang dilarang. Seks dengan binatang juga dilarang. Nah, yang kayak gitu yang dimaksud sebagai pencabulan. Jadi kalau cuma nonton porno itu bukan pencabulan. Nggak ada tuh dibilang lu menonton nonton
ini anak pencabulan gitu kan. Dan termasuk onani bahkan masturbasi nggak ada dituliskan di perjanjian lamanya itu terkait pencabulan itu, dan disebut terkait masturbasi. Kalau aneh itu dosa harusnya langsung disebut eksplisit tuh. Kayak yang lain kan buat incest yang begini, buat incest yang begitu, hubungan dengan binatang, hubungan mayat, hubungan nggak tahu ya ada lah ya. Dan kayaknya nggak ada. Tapi intinya kan itu ada di sini disebut. Tapi masturbasi nggak disebut di situ. Jadi kalau menurut gua, kalau kita pakai definisi sesuai contoh-contoh yang dikasih dalam kitab, masturbasi itu bukan pencabulan. Nonton pornografi itu juga bukan pencabulan. Itu menurut gua. Maksudnya itu banyak yang tak setuju sama gua. Iya. Karena berarti waktu intent itu. Iya. Karena kan setelah lu nonton, apa yang lu lakukan itu yang penting kan. Ya itu yang lu tanggepin nggak gimana? Nggak mungkin kan lu nonton itu tiba-tiba ya udah buat tidur aja. Nggak mungkin. Pasti lu ada kepikiran, ada ngebekas di kepala lu, terus segala macam, dan lu apa yang lu lakukan setelah itu ya kan kita nggak tahu itu. Cuma ya ini gue mau ngomong sesuatu nih, mungkin agak kontroversial. Kan yang paling bermasalah tuh memang wasful intent kan. Intentnya kan yang besar. Lu bayangin deh, kalau ya ini akhirnya soalnya gue rasa kalau begitu ada wasful intent yang bahaya, bukan actionnya gitu. Karena kalau lu ada intent, menurut gue akhirnya jatuhnya nanti takutnya memang kering, merkosa gitu kan. Nah, kalau intent ini tidak terwujud, gua rasa jadi harmless. Jadi maksudnya tergantung lu gimana bijaknya mengelola nafsu lu gitu. Kalau gua ngerasa ya gimana ya, kita analisis aja ya. Kalau misalkan lu ngeliat cewek gitu ya, emang cakep atau apa, bahkan lu bersuami sekalipun, masa nggak muncul sih desire itu? Gua nggak tahu sih. Ini kan kita ngomong dosa nggak dosa atau maksudnya Salah nggak salah. iya, gua rasa nggak terhindarkan. Yang gua malah bilang kalau intent itu ada terus, itu yang jadi bahaya gitu. Nah, intent itu harus hilang. Caranya gimana? Yang kita balik lagi. Salah satunya gua rasa dengan masturbasi. Gitu. Berarti ya maksudnya Berarti nggak apa ya? gua rasa masturbasi nggak apa-apa. Iya, tapi kalau intent ini yang jadi salah gitu. Sekarang gini ya, nih kita ngomong hipotetikal. Lu nonton, makanya gue bilang nonton bokep itu salah, masturbasi itu masturbasi justru bener. Aneh kan? Karena nih ya, kita ngomong misalkan lu nonton porno, terus lu nafsunya kuat. Nah, menurut gue kalau akhirnya nonton porno, nafsunya kuat, terus lu jadi merkosa orang, itu salah men. Tapi kalau lu nonton porno, terus habis itu lu masturbasi, masalah. Menurut gue gitu. Karena yang di garis bawah itu intent nih. Kalau selama intent tuh hilang, gue ngerasa nggak masalah. Karena intent itu berbahaya memang. Karena intent ini bisa kemana-mana. Semua tuh mulai dari intent. Lu ngebunuh orang juga intent. Nih berbuat dosa tuh mulai awal dari intent. Gue lumayan setuju sama kata-kata Jul. Tapi kalau terkait masalah yang nonton masturbasi dari awal kan gue udah bilang itu nggak dosa tapi nggak baik. Gue bakal bilang itu nggak baik. Tapi itu nggak dosa. Nah, gue lumayan setuju terkait masalah intent. Intent ini penting. Soalnya gini, contoh, misalnya ada orang mau cek fertilitas sebelum menikah. Lah, dicek gimana? Ya itu. Kan mesti masturbasi. Jadi itu dosa tuh buat ngetes begitu. Kalau buat orang yang bilang itu dosa ya, kalau gue bilang kan ada dosa. Dan baik atau enggak kan, tadi kan tergantung konteks. Dalam konteks ini berarti baik-baik aja. Iya. Bisa contoh. Atau kalau kita mau ngomong yang lebih agak hal yang lain ya, yang menarik. Biasanya orang-orang yang nikah tuh, aduh dia udah nggak nafsuan lagi sama istrinya. Jadi kalau mau have sex sama istrinya, dia mesti nonton porno dulu. Tapi habis itu nanti dia melampiasinnya ke itu. Tapi katanya ya demi kebaikan istrinya pengen misalnya. Ya kalau dia pengen mungkin nggak gitu. Ya nggak tahu lah, bisa macam-macam ceritanya. Tapi anggaplah kita pakai contohnya adalah yang istrinya sebenarnya pengen dipuasin gitu misalnya kan. Tapi si suaminya ini nggak bisa muasin karena dia udah nggak tahu nafsuan. Tapi caranya adalah dia kalau nonton porno bisa tuh kalau ngeliatin istrinya dia udah nggak terlalu gitu lagi. Nah itu boleh nggak kayak gitu? Karena bakal banyak kewajaran gereja sih untuk diakin, tapi langsung bilang nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau di ajaran itu ya nggak. Meskipun ada ya puasa, beda gereja yang nggak apa, puasa juga pasti ada aja sih. Tapi kalau kayak gue ngeliat, ya nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa sih. Tapi kan gue tergantung lu ngomongnya anak. Iya. Kalau lu kan terus lu bilang betul-betul dosa ya. Iya. Kalau
Baik, gue ngeliatnya iya secara garis besar Jadi menurut istri lu sama yang dipuasin, terus lu nggak bisa muasin karena lu udah nggak nafsuan lagi ngeliat istri lu. Jadi menurut lu solusinya adalah ya gue nggak tahu solusinya gimana kalau menurut lu. Ya, Karena kalau menurut lu kan karena gue beristri. escape-nya gampang. Iya, Ya karena gue belum bisa, gue gak bisa memberikan jawaban yang valid. makanya kayak misalkan makanya kan gue pernah bahas tuh yang di masturbasi. Saya masturbasi kan akhirnya jadi pedang mata dua kan. Satu, lu jadi karena kepuasan seksual lu terlalu gampang, lu jadi nggak berusaha untuk menikah. Maksudnya menikah kan lu kan juga butuh kayak syarat gitu supaya dia cowok baik segala. Tapi lu masturbasi di satu sisi itu juga akhirnya gue ngerasa mengurangi kasus perkosaan. Jadi kayak pasti gue bilang, misalkan lu lagi nafsu nih, ini menurut gue, lu lagi nafsu, lu nonton bokep supaya lu bisa masturbasi, itu gue rasa gak pasal. Tapi jangan lu kayak nafsu nih gak dapat, terus lu nonton pornografi, habis itu lu karena nonton pornografi birahi lu naik, tapi lu habis itu jadi merkosa orang, itu yang jadi salah gitu menurut gue. Jadi kayak gue bilang, gimana ya, apalagi kita di zaman yang modern ini ya, yang kayak Shobi bilang, kita Banyak. satu sebaik kedua, kita memang nikahnya itu telat. Kalau orang zaman dulu umur 16, 17 gitu kan. Jadi kayak gue rasa kita harus bijak gitu loh. Maksud gue, lu harus lihat-lihat lah, jangan karena lu, wah gue udah tahu nih, masturbasi gak dosa. Misalkan, masturbasi dosa, terus terus lu gak ada penyaluran nih. Terus lu akhirnya, lu jadi perkosa orang. Itu kan gak benar juga. Tapi di sisi tengahnya, lu jangan karena akses begitu gampang, nonton pornografi dan masturbasi itu begitu mudah, lu tuh jadinya tidak mau membangun diri lu untuk siap menjadi nikah gitu. Jadi kayak mesti cari keseimbangan di antara dua itu menurut gue. Makanya perlu hikmat. Kalau ketek gua dalam hal ini tuh kayak gitu. Jadi lu tuh harus cari keseimbangan antara dua itu gitu. Jangan lu terlalu tahan sampai lu nafsunya nggak kebendung habis itu sama orang, tapi lu jangan terlalu terlalu membiarkan nafsu lu terpenuhi, terus lu jadinya tidak mau menyiapkan diri lu untuk pernikahan yang bener. Jangan terjebak gitu. Kalau gue bilang sih gini, pornografi itu membuat kita menjadi manusia, membuat kita loh, membuat gua ya. Contoh dibanding di orang di sini, pornografi itu semakin lama membuat gue tuh semakin menjadi orang yang cabul. Pertama, karena udah terlalu banyak input visual, bayangan dan segala macam. Jadi kalau orang, contoh ya, kalau misalkan gue udah lihat, ya kita di real no, set ada cewek yang berdadar, ya, anjir, ya pasti kan kalau visual kita anjir langsung naik, langsung kepikiran ya kan. Iya, walaupun lu udah nikah. Ya, Iya kan? ini contohnya Coba kita tanya orang-orang yang sudah menikah. Iya, makanya kan diajarin lu harus menoleh ke tempat lain. Iya. Sampai dalam sepersekian detik itu lu udah pasti naik kan walaupun lu oleh gitu ya. Itu caranya supaya Daud dan Bathsheba itu aja tahu kalau ya itu Yusuf Potifar. Emang gua itu sih. Jadi terlalu banyak lu konsumsi pornografi itu akan menimbulkan kecenderungan lu untuk jadi seorang yang cabul. Menurut gue ya, kalau gue yang seorang yang cabul, yang kita nih normal lah, misalnya kita nggak sampai, kita hanya di pikiran. Tapi kalau ada yang idenya tinggi, akhirnya dia cenderungan nonton pornografi tiap hari, konsumsi segala macam, itu akan melatih dia untuk anjir, pokoknya cari orang untuk apalah, nggak itu PSK segala macam ya kan. Itu untuk menjadi dosa yang lebih besar. Jadi menurut gue itu gerbang awal, pornografi itu gerbang awal untuk bikin lu melakukan buah yang lebih besar, buah dosa yang gue mau balikan. Itu sih menurut gue. Itu kalau lu nggak masturbasi kemungkinan lu. Ya tapi ini pengalaman pribadi gue. Itu gue intinya kan gue nggak pernah berhubungan seks atau pakai PSK. Salah satu jasanya itu karena gue bisa masturbasi dan nonton bokep. Kalau misalkan gue nggak bisa masturbasi dan nonton bokep, mungkin gue udah main PSK dan ya berhubungan seks atau apa-apa gitu loh. Kalau ini pengalaman pribadi gue sendiri, gue nggak tahu, mungkin semua orang beda-beda lah. Ya mungkin kalau kayak gue bilang, justru ini malah jadi gerbang. Makanya beda-beda sih emang. Iya, gue udah tetap
kalau mau ngeliat kayak gini itu di pot banget masa dia bilang kita harus di tengah-tengah, jangan terlalu berlebihan di tempat main. Bahkan dia bilang jangan terlalu bijak, jangan terlalu righteous katanya. Kenapa lu menghancurkan diri lu gitu sesuatunya? Tapi jangan juga terlalu bodoh. Jangan juga terlalu hibau ini. Ya, ketika nonton bokep dengan tadi ya asumsinya adalah itu nggak dosa. Terima orang beda-beda ya. Karena itu nggak dosa pun, ya lu jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi kayak kecanduan, ya jelek. Oh iya bener. Gue ngerasa gitu. Sama aja lu minum apapun yang baik lu kebanyakan itu juga jelek. Ini asumsi tadi nonton bokep dan masturbasi itu nggak apa-apa ya. Bilang enggak ya. Lu harus sesuai kepercayaan lu tadi gitu ya. Tapi kalau buat yang percayainnya bahwa itu nggak apa-apa, mesti ingat jangan lu berlebihan juga. Berlebihan apa kecanduan. Sampai nggak mau melakukan yang asli. Makanya memang mesti trap dan needle memang. Bahkan lu apa merupakan tanggung jawab lu apa. Nah iya itu yang tadi gue bilang. Jadi lu nggak mau jadi siap untuk nikah gitu. Iya sih itu. Jadi menurut gue sih memang tricky nih untuk karena kita beda pandangan, beda sudut pandang juga. Tapi menurut gua kalau dari gua itu jadi gerbang untuk lu melakukan buah-buah yang lain. Kalau itu dari pikiran, dari mata masuk ke pikiran, terlalu banyak melihat, terlalu ada di pikiran, langsung deh lakukan, ya kan? Dan semuanya juga beda-beda. Ya. Lu harus tahu kelemahan lu apa. Kelemahan lu di situ ya hindari gitu ya. Iya. Kan janganlah bawa diri dalam pencobaan. Jauhkan kami dari yang jahat. Ini jahat. Terus ada yang mau ditambahin mengenai pornografi, Obe? Kalau cukup lah. Ya itu aja guys. Mungkin jawabannya berbeda-beda, tapi ya mudah-mudahan konklusinya ada lah ya. Biasa tuh kalau mau nanya lanjutannya. Gimana sih gue udah channel pornografi, jangan lepas. Itu nggak dibahas di diskusi kali ini. Apa tuh kapan-kapan aja. Kapan-kapan. Ya, itu aja sih guys. Sampai jumpa di next pembahasan. Bye-bye.